akan berbincang-bincang mengenai merdeka finansial melalui investasi reksadana. Gitu ya Mbak ya. Agak berat kayaknya ya, merdeka finansial. Mm-mm. Nah, buat Sobat Philip semuanya, apabila kalian ada pertanyaan, boleh langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ataupun di fitur Q&A yang ada di bawah ya, yang ada tanda tanyanya. Nantinya kita akan membahas bersama Mbak Amelia kurang lebih 45 menit ke depan. Oke Mbak, sudah siap ya Mbak kita ngobrol bareng Ya, Sobat Philip di insya sore Allah. hari ini? Kita ngobrol santai, sharing-sharing aja kali ya Mbak Farah ya. Bener, iya. Karena mungkin masih banyak investor pemula ya Mbak ya. Apabila Ya, mereka ingin rasa penasarannya terobati, boleh langsung bertanya. Mumpung lagi ada narasumber yang di bidangnya ya Mbak ya. Jadi oke. nggak boleh disia-siakan kesempatannya. Oke. Oke, Mbak Amel ya. Aku nyapanya Mbak Mhm. Amel atau Mbak siapa nih enaknya nih? Amel aja. Amel aja. Baik. Mbak Amel, Iya. Mbak, jadi Mhm. tema kita hari ini menjelang 17 Agustus, ya ini kaitannya dengan Mhm. merdeka finansial ya Mbak ya, atau Ya, kebebasan finansial. Nah, menurut Mbak Amel sendiri nih Mbak, kebebasan finansial ini maknanya seperti apa sih Mbak? oke. Ini mungkin saya inform dulu disclaimer dari point of view saya ya. Boleh. Untuk Ya. merdeka finansial itu mungkin kan beda-beda nih Mbak Farah, pasti punya point of view lain. Tapi Mm-mm. ini common-nya yang biasa dari point of view saya dan teman-teman yang kerabat-kerabat saya, merdeka finansial itu apa sih sebenarnya, di mana kondisi seseorang kita gitu ya memiliki Iya. cukup simpanan, terus ataupun juga terbebas dari hutang, yang pasti bebas hutang ya, itu yang udah jadi poin pentingnya dari kebebasan finansial. Mm-mm. Kemudian juga punya investasi dan juga punya uang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Karena kan balik lagi ya Mbak ya, kebutuhan hidup itu pasti dari saya ataupun dari Mbak Farah juga pasti kan beda-beda nih gitu. Jadi Mm. itu yang kita jadi patokan poin penting adalah yang satu, kita punya rasa terbebas dari hutang. Kemudian kita juga punya cukup dana investasi, simpanan gitu ya, untuk Mm-mm. menjalani kebutuhan dari gaya hidup kita yang relatif lumayan lama, kurang Oke. kurang lebih gitu kalau dari Oke, sudut pandang berarti saya. in general kita nggak ada Mhm. sesuatu yang bikin kita kepikiran, bikin hidup kita Yes, nggak nyaman. exactly. Pokoknya sesuatu yang Betul, mana tidak betul. menjerat ya Mbak ya. Nggak ada utang, Ya, terus untuk mencukupi kehidupan sehari-hari juga ada, kebutuhan sehari-hari juga lumayan ada gitu ya Mbak ya. betul. Betul. Jadi misalnya gini, jadi once misalnya Mbak Farah gitu ya, datang ke satu tempat nih, even mall lah ya, anggaplah kan kita investor kita semua rata-rata yang memang doyan nge-mall gitu. Apalagi sekarang Iya, weekend kan, pasti benar. harapannya ada healing dulu nih after dari office hour, kita Iya. healing dulu deh ke apa, ke mall gitu. Kita tuh masuk nggak mikir gitu, kasarnya nggak ada kepikiran, aduh, mesti makan ini nih karena saya belum merdeka secara finansial. Nah itu Mm-mm. kalau kita masih ada perasaan itu, berarti secara overall kita masih bisa dikatakan bahwa kita tuh masih belum merasa merdeka secara finansial, kurang lebih gitu Oke. sih Mbak, Oke, yang dan bisa tentunya saya untuk share. Mhm. iya, Mbak. Dan tentunya untuk kebutuhan dari misalkan dari saya, dari teman Mhm. saya, dan dari orang lain pun berbeda-beda ya, Mbak ya. Dan untuk Pasti, mencukupinya pun juga berbeda-beda ya, Mbak ya. Mungkin pasti. iya, jadi kayak misalkan nih, menurut saya kebebasan finansial saya tarifnya segini nih, levelnya segini nih. Tapi nggak sama nih dengan teman saya ya kan. Mungkin teman saya di level saya ini belum bebas finansialnya karena kebutuhannya berbeda kayak gitu ya, Mbak ya. Kurang lebih mungkin gini, Mbak Farah sudah merasa cukup bisa dikatakan merdeka secara finansial karena saat ini bekerja di Philips Sekuritas gitu kan, Iya. dengan salary sekian gitu. Nah, Hmm. itu aja menurut Mbak Farah itu sudah menggambarkan bahwa Mbak Farah secara personal itu sudah Hmm. merdeka secara finansial. Nah, mungkin it's a different way. Kalau saya, mungkin saya merasa merdeka finansial, saya selain bekerja di BNI Asset, saya juga mungkin punya side hustle ya, mungkin ada Hmm. kerjaan tambahan lain gitu. Nah, itu yang saya merasa, oh saya ada another income nih. Nah, mungkin Oke. another income atau mungkin investasi saya yang saya bisa bilang, katakan uang itu bekerja untuk saya, jangan saya Ah, bekerja untuk uang.
Bener banget, itulah poinnya. Dan apalagi background dari keluarga juga bisa mempengaruhi ya Mbak. Apakah salah satu orang ini sandwich generation yang harus menghidupi adenya atau keluarganya seperti itu. Jadi untuk mencapai level kebebasan finansial ini mungkin agak sedikit lebih lama daripada salah satu orang yang mungkin tidak ada harus mencukupi kebutuhan keluarganya ya Mbak ya. Nah, Betul, ini berarti betul. salah satu poin yang harus dipikirkan banget ya Mbak ya, bagaimana untuk mencari jalan keluar untuk bebas secara finansial seperti itu. Kayaknya Oke. mungkin sekarang Mbak Farah kebetulan mengajak saya untuk sharing, yes, Mm-mm. experience saya coba untuk sharing dan mudah-mudahan kita nggak ada yang benar salah ya untuk Iya. dalam taraf sharing ini ya Mbak ya. Jadi apapun mungkin itu point of view-nya Mbak Farah, Mm-mm. ini juga dari saya mungkin point of view-nya saya. Iya, benar banget. Nah, Mbak, mungkin di beberapa sobat Philip yang sudah join nih saat ini, ada yang masih seumuran milenial atau bahkan generasi Z ya sekarang ini. Oke. Nah, gimana sih Mbak untuk merdeka finansial sebelum umur 40 tahun deh? Kunci suksesnya apa nih Mbak yang harus dipersiapkan agar mulailah pelan-pelan untuk mencapai taraf kebebasan finansial di usia muda? Oke, ini best experience saya dan ini mungkin saya sharing-sharing dari yang senior-senior kali ya. Oke, Mungkin lebih ke arah komitmen ya Mbak. ya. Kalau kita nggak bisa komit untuk istilahnya menyisihkan, either kan kita punya pos-pos nih yang mesti kita sisihkan dari income yang kita dapatkan. Nah itu kalau kita nggak bisa komit, itulah yang nanti istilahnya at the end-nya kita nggak mencapai kata-kata merdeka secara finansial. Jadi kalau nggak komit, terus kita nggak tahu tujuan hidup kita mau mau apa sih, terus tujuan investasinya mau apa, nah itu yang biasanya menjadi kendala sih, kurang lebih gitu sih Mbak. Nah, karena komit ini susah ya Mbak ya sebenarnya ya, karena Sudah. memulai habitnya ini nih, cikal bakal habitnya ini untuk menyisihkan pemasukan dari tiap bulannya untuk bisa ditabungkan, diinvestasikan, dan pokoknya dimasukin ke pos-pos investasi ini agak susah ya Mbak untuk komitnya. Kalau misalkan dari dirinya sendiri aja masih suka ngegampangin ya, nanti dulu deh, beli ini dulu deh, masih BM ini nih, BM itu sih. Nah, ini susah banget ya Mbak ya emangnya ya. Ya, satu lagi mungkin saya sharing dari kebetulan dari kemarin ngobrol-ngobrol sama direktur investasi saya, beliau mengungkapkan seperti ini, jangan kita membeli atau konsumtif itu karena kita mau, kita Oke. butuh nggak? Kalau kita nggak Bener. butuh, itu agak ya ya secara kita ngobrol-ngobrol kena sih ke saya sih langsung kena, oh iya ya Pak ya, coba deh kamu lihat deh, kamu masuk ke dalam lemari lemari baju kamu lihat mana yang sebenarnya baju-baju yang kamu butuhin sama yang baju-baju yang kamu mau, pasti sebenarnya lebih banyak yang kamu mau dibanding yang kamu butuh. Mungkin yang butuh oke, yang ya Senin sampai Jumat kan pasti formal ya, formal look gitu ya. Terus paling yang weekend itu ya adalah casual atau mungkin mau ada acara yang formal untuk acara pernikahan atau apa, itu pasti ada. Tapi kan kebanyakan kalau kita lihat lagi, kita buka, itu memang banyak yang kita mau, kurang lebih. Jadi kita harus bisa membatasi kemauan kita sama yang butuh nih yang mana gitu loh. Biasanya cewek-cewek suka pada BM ya Mbak ya. Aduh, kok ini lucu, kok ini Apalagi pengen ikut sale trennya. ya. Gitu. Jadi ada dalam hati kecil ini kayaknya lucu deh kalau pakai ini. Warna ini belum punya nih. Model ini belum punya nih. Akhirnya numpuk ya Mbak ya di lemari. Iya, mungkin itu juga sih Mbak, selain kita komit, terus kita juga bisa memfilter mana yang kita butuhkan dan mana yang kita mau gitu ya. Iya. Itu juga kita mulai tahu nih tujuan planning kita ke depan gitu kan. Mungkin yang sisi milenial kan sekarang mungkin let's say di 20-an ya, 20 Iya. tahunan. Sedangkan kita yang sudah beranjak 30 sampai 40 itu kan sebenarnya mengejar untuk bebas finansial di 40 agak lebih effortnya harus lebih besar ya. Jadi misalnya Mbak Farah level umurnya 20 tahun nih, Mbak Farah mungkin menggalakkan diri sendiri, istilahnya mengkomitkan diri sendiri, itu cukup untuk menabung 1 juta sebulan gitu kan. Untuk harapannya berarti at the end 40 tahun, berarti dari satu tahun itu kan 12 bulan, kemudian 10 tahun kemudian harapannya Mbak Farah itu punya dana
120 juta lah dengan Ya, kumpulan tabungan Mbak Farah itu. Sementara saya mulai anggaplah di level 30 tahun. Berarti kan saya cuma punya waktu 10 tahun lagi nih untuk sama nih equal sama Mbak Farah gitu ya, kan. Berarti otomatis saya akan lebih effort lagi. Saya nggak mungkin tiap bulannya harus menyisihkan 2 juta, 1 juta, harus lebih dari 2 juta. Itu yang that's why ya kemarin kita juga sempat ada diskusi juga sama Reksadana Kukom ya dari Philip juga. Itu kita bilang effortnya akan lebih besar jika kita memulai bisa dibilang agak terlambat ya. Tapi nah, sebenarnya iya, tidak ada kata terlambat untuk investasi atau mungkin untuk menyiapkan dana darurat dan dana pensiun gitu ya. Itu tidak ada sebenarnya tidak ada sama sekali kata terlambat. Kita harus membuat diri kita tuh oh ya oke, saya butuh nih karena kita kan kerja tuh sampai berapa tahun sih kasarnya iya gitu. Jadi bener. otomatis kita harus tahu nih sadar diri kita selain kita punya apa ya waktu yang terbatas dari sisi kerjaan gitu ya. Jadi otomatis kita harus mulai komitmen membangun membangun itu building memang agak susah sih. Cuman kalau kita nggak build dari sekarang, kita akan nanti ke depannya akan lebih susah lagi. Itu dia poinnya. Berarti pokoknya kita harus kalau misalkan baru mulai investasi di umur 30-an, berarti nggak boleh jalan pelan-pelan ya, harus lari ya berarti. Harus effortnya lebih kenceng daripada yang Effortnya. lari di umur 20 Hmm. tahun. Nah, bener banget. Dan untuk mulai investasi aja tuh nggak boleh setengah-setengah ya, Mbak. Kalau misalkan Ya. memang ada target, ada pencapaian tertentu, ya harus maksimal gitu. Harus diusahain banget Karena gitu. iya betul, karena usia 20 sampai 30 sampai 40 itu sebenarnya masih dikategorikan produktif ya. Jadi Iya, harusnya harus melek investasi dengan cari produk-produk di mana yang memang secara return sendiri harusnya mulai bisa dikatakan untuk time frame yang panjang dan untuk history returnnya juga lumayan. Jadi mungkin mulai milah-milah nih teman-teman sobat Philip atau mungkin sobat BNAM sendiri gitu ya harus milih-milih kira-kira mana nih yang produk-produk yang investasi sekarang kan gampang ya Mbak untuk ngecek mana nih investasi yang oke gitu lebih apalagi kan Philip juga sering banget kasih edukasi dan literasi. benar. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatin dengan maksimal untuk bisa teman-teman sendiri bisa tahu mana yang bagus dan mana yang sesuai dengan karakter atau profil resikonya teman-teman sekalian. Bener banget. Pokoknya dari Mbak Amel sendiri ya, udah sharing nih harus ada habit yang mulai dibangun, harus komit sama targetnya, dan bagaimana sih Mbak untuk bisa memulai disiplin itu nih. Nah, kata kuncinya dari disiplin deh, disiplin memanage keuangan, disiplin mengatur keinginan-keinginan yang mana sebenarnya bukan sesuatu yang dibutuhin, mau mau tapi kayak belum mau gitu ya kan, masih setengah-setengah. Nah, gimana sih Mbak membangun habit kedisiplinan ini untuk bisa mengatur keuangan supaya mencapai target yang ditentuin nanti, yakni kebebasan finansial? Biasanya sih dari kita menginformasikan bahwa kita harus sadar nih sama investasi. Sekarang kan mungkin kalau zamannya saya dulu ya di level umur 20 tahun, saya Ya, sedikit sekali informasi insight untuk investasi gitu. Jadi mungkin kita menggalinya agak kurang canggih. Sekarang kan banyak. Mulai deh belajar dari situ. Kita mulai membangun apalagi kan pasti yang umur-umur dari 20 tahun mereka punya teman-teman atau rekanan di umur 30 tahun yang sebenarnya mereka udah sukses nih. Mereka udah punya mobil ya. sendiri, mereka udah punya rumah sendiri, mereka sudah menyiapkan dana untuk investasi mungkin ke anaknya atau mungkin dana pensiun dia nih gitu. Ya. Kenapa? Mungkin sharing-sharing dari situ akhirnya kan lama-lama kita ke mindset ya, refresh terus, akhirnya kita sendiri punya keinginan nih, mulai keinginan untuk oke deh, saya coba masuk kasarnya dari porsi saya untuk revenue yang saya terima tiap bulannya kemungkinan kan pasti harus ada pengeluaran pos-pos. Nah, itu pos-posnya yang mungkin biasanya kita terima 100, kita akan ngeluarin 100 gitu ya. Mungkin sekarang kita harus standar hidupnya di bawah dari 100 ini. Kenapa? Oke. Karena masih banyak pos-pos yang harus kita siapin untuk
at the end of the day kita pasti lebih ngerasa nyaman untuk nanti mungkin masa pensiun, menghadapi amit-amit ya kita kan nggak mungkin kita bekerja terus gitu ya dengan posisi masuk ke kantor, pasti kan ada batas umuran buat kita sendiri gitu. Itu yang harus kita kita galakan lagi ke dalam diri kita. Oke, kita nggak mungkin hanya untuk kerja di perkantoran gitu ya. Kita harus mulai siapin dana darurat, kemudian dana investasi dan juga asuransi, karena nggak menyangkal ya Mbak Farah, sekarang usia muda itu ya harus punya planning tertentu yang dia harus menyiapkan pos-posnya sendiri. Jadi nggak asal oke, saya punya 100, ya udah saya keluarin 100. Jadi tiap bulan tuh balance, tapi ya nggak ada hasilnya buat nanti di masa depan. Benar. Jadi semakin berumur, maksudnya umur semakin bertambah, aktivitas juga makin padat, kebutuhan makin banyak. Harus paham mana pos-pos yang diduluin, mana pos-pos yang harus porsinya lebih besar, mana pos-pos yang harus dimaksimalin. Seperti itu ya Mbak ya berarti? Kurang lebih seperti itu Mbak Farah. Oke. Nah Mbak, tadi Mbak Amel sempat menyebutkan ada asuransi, ada pos dana darurat, ada pos dana pensiun dan lain sebagainya nih. Nah, Mbak, berapa sih porsi ideal dari pos-pos tersebut dan gimana nih Mbak cara mengukurnya? Ini saya ngambil on average ya Mbak, mungkin balik lagi beda-beda nih. Tapi yang harus idealnya itu 10, 20, 30, 40. 10 itu kalau kita kan muslim ya, mungkin 10 itu untuk zakat, 10%, ya either dia mau zakat atau mau dia filantropi, whatever, itu bisa lah ya. Kemudian 20% itu masuk ke sisi asuransi. Karena kita harus sadar nih, kita kan kemungkinan untuk hidup, ya berharapnya hidup panjang gitu ya. Cuman kan kita nggak pernah tahu ternyata di kedepannya akan ada kejadian apa atau apa. Kita mentransfer resiko kita ke produk asuransi. Kemudian ada yang 30% itu adalah untuk investasi. Dimana jangan hanya di tabungan. Kemarin juga saya baru cerita, adalah ketemu sama satu klien, ternyata dia mengendap dana di tabungan itu besar. Sementara sekarang kalau kita lihat dana tabungan itu sendiri, berapa sih returnnya yang didapatkan? Belum dipotong sama pajak, belum dipotong sama biaya administrasi, belum dipotong sama mungkin kena inflasi. Dia sebenarnya nanti untuk 10 tahun ke depan belum tentu dia punya duit 1 miliar, dia akan merasakan duit 1 miliar kan. Benar. Pasti kan otomatis ada potongan, ada administrasi, kemudian ada biaya-biaya lainnya di situ. Dia sementara dapat return berapa sih? 0, something lah. Jadi kan nggak secara overall nggak balance untuk dia 10 tahun ke depan. Walaupun dia sekarang saat ini mungkin merasa merdeka finansial gitu ya dengan punya duit 1 miliar gitu kan. Oke. Gitu. Dan 40% ya lupa. 40% itu adalah pengeluaran. Jadi kalau kita dapat duit 100% lah ya, anggap 100% dari pendapatan revenue kita. Halo, Mbak. Iya. Halo? Iya. Misalnya kita dapat 100%. Jadi 40% itu untuk pengeluaran. Jadi biasanya jangan sampai kebalik nih. Ya udah deh, nanti untuk investasi, asuransi, dana darurat belakangan aja setelah saya sudah menghabiskan spending of my expense. Nah itu yang kadang mindsetnya harus dirubah nih. Mulai belajar, mulai banyak ketemu sama orang-orang yang sukses, tanya mereka tipsnya seperti apa. Dengan bergaul seperti itu mereka kan juga tahu nih, oh oke, saya jadi mau nggak mau harus menggalakkan diri, pengeluaran tuh dibatasin. Kalau nggak dibatasin ya itu yang saya bilang tadi, kemauan kita tuh banyak. Sementara kebutuhan kita mungkin cuma 40% atau di bawah 40% itu masih oke gitu. Kita masih bisa hidup dengan di bawah 40% itu. Oke. Jadi sebenarnya harus agak keras dengan diri sendiri ya Mbak, nggak boleh terlalu manjain diri ya. Boleh manja sekali-kali ke diri sendiri. Jadi suatu saat kalau misalkan kita ternyata pengen nge-reward diri sendiri nih, boleh banget. Tapi nggak setiap bulan juga nge-reward ya Mbak ya. Jadi kadang kita harus memperkuat ikat pinggang ya kan, untuk bisa bertahan lebih lama, maksudnya untuk kebutuhan kita di jangka panjang yang bisa tercukupi. Seperti itu ya mungkin ya. Iya. Halo Mbak. Agak nge-lag tadi, sorry. Sepertinya jaringannya agak nge-lag ke saya, terimanya. Mbak, kita boleh masuk ke pertanyaan dari Sobat Philip kah sebentar? Boleh.
Oke, Mbak, ini ada pertanyaan dari Bapak Denianto 49. Mbak, untuk dana pensiun sebaiknya pilih reksadana yang apa ya? Dan bagaimana tips untuk investasi reksadana dengan aman dan profit? Oke, boleh kita langsung masuk ke bagian pos investasi ya Mbak ya. Tadi kan ada pos asuransi, ada pos dana darurat, ada pos dana pensiun, dan ada juga pos dana investasi yang mana Mbak Amel sudah menjelaskan porsinya kurang lebih 30% ya. Nah, untuk dana pos investasi ini sendiri, kenapa sih Mbak harus berinvestasi di reksadana daripada instrumen lainnya? Dan untuk dana pensiun, apakah udah better nih kita memilih instrumen investasi reksadana sebagai dana pensiun kita? Silahkan Mbak Amel. Oke, mungkin kalau menjawab untuk apa namanya kira-kira investasi yang mana sih produk reksadana? Pertama, kenapa sih pilih produk reksadana? Kalau saya boleh share sedikit, reksadana itu untuk kita daripada kita direct untuk ngambil either saham gitu ya, terus atau mungkin deposito, itu kan masih ada potongan ya, ada biaya pajak, biaya administrasi, kemudian nanti ada biaya-biaya lainnya. Sementara untuk reksadana ya udah biasanya kita beli anggaplah kita beli 1 juta ya, kita akan dengan NAB 1000 kita akan dapat unit penyertaan 1000. Jadi kita udah nggak usah pusingin lagi nih mikirin biaya administrasi, biaya pajak, itu yang kita cuma mendeklar aja nih setiap tahunnya di laporan pajak kita perlu declare bahwa ada saya punya produk ini, dibandingkan kita masuk beli ke deposito gitu ya, kita tanamin duit di deposito, kita kan otomatis nanti akan ada apa namanya potongan dari biaya deposito sendiri gitu kan, kena charge lah kasarnya. Untuk reksadana sendiri dari sisi pajaknya udah 0%. Yang menanggung adalah produk reksadananya. Jadi itu yang bisa dibilang ya daripada saya dapat punya duit 1 juta kemudian tidak berkembang gitu ya, dari dimasukin ke deposito kena potongan pajak, belum lagi ada biaya administrasi. Dan misalnya saya deposito 1 juta nih gitu ya di salah satu, anggaplah di salah satu bank, terus kemudian saya punya tenor 3 bulan, sementara di bulan ini saya butuh nih, nah saya kan harus nge-break depositonya. Nah itu yang ada biaya penalti di situ. Sementara untuk reksadana, anggaplah saya baru masuk sekarang 1 juta, saya punya time frames untuk 3 tahun, tapi at the end akhir bulan ini saya butuh, saya bisa cairin, saya nggak kena biaya apapun. Jadi ya udah saya jual, mungkin ada biaya administrasi untuk jual aja jika memang dikenakan gitu ya. Tapi untuk dari sisi kitanya ya udah kita dapat berapa sih hasil NAB yang terakhir kita jual, dari NAB awal itu dikurangin. Nah selisihnya itu nanti akan masuk, either kita nanti dapat ternyata profit atau mungkin ada potential loss gitu ya, tergantung dari kita mengambil produknya apa. Nah, tadi juga bagus juga, menarik dari pertanyaannya, kira-kira untuk dana pensiun itu produk mana yang bisa diambil ya, dijadikan pilihan. Mungkin balik lagi nih, kita diversifikasi, balik lagi kita harus mendiversifikasi. Kenapa kita nggak boleh simpen investasi di satu basket? Jadi kan kita semua di reksadana itu ada 4 ya Mbak. Mungkin kalau sebagai informasi, ada pasar uang, kemudian ada pendapatan tetap, ada campuran dan saham. Nah kita coba deh masukin porsi sedikit-sedikit di porsi 4 produk ini. Jadi jangan cuman oke, saya masukin deh semua 100% di pasar uang. Sementara mungkin secara bisa dibilang kategori resikonya lebih rendah ya dibandingkan produk-produk lain. Cuman secara return itu nggak rendah dari historical yang kita punya produk gitu ya. Sementara kalau saya simpan semua di pendapatan tetap, ada resiko fluktuatif. Cuman kan kita kalau misalnya saat ini, mungkin kemarin juga ada beberapa kita juga melakukan podcast, kita juga sharing, itu ada suku bunga naik ya untuk di Fed rate sendiri itu naik. Gimana sih impact-nya ke Indonesia? Kita coba sharing, kita analisa. Ternyata Indonesia secara domestik dari data yang kita dapatkan itu nggak apa-apa, walaupun di luar mungkin di global itu kasarnya agak lumayan fluktuatif gitu ya Mbak. Nah kita dari sisi kita sendiri secara data itu masih baik-baik aja, dan cenderung kita mungkin akan ada penurunan untuk ekspektasi di akhir tahun itu mungkin suku bunga turun. Nah itu berarti kan masuk keuntungan untuk reksadana pendapatan tetap. Kemudian itu pasti biasanya returnnya historical itu returnnya lebih tinggi daripada pasar uang.
Terus mungkin lagi masuk ke campuran. Jadi kita mengalokasikan dari 30% itu kalau bisa di 4 produk itu. Mungkin bisa Oke. sebagai buffer gitu ya. Jadi once misalnya kalau kita lihat kan history untuk reksadana yang lainnya selain dari pendapatan tetap sama pasar uang, ya campuran sama saham kan sebenarnya underlying-nya mirip-mirip tuh. Nah, itu Mm-mm. return-nya kalau kita lihat history itu pasti jauh lebih tinggi dibandingkan pasar uang dan pendapatan tetap. Boleh dicek, boleh dilihat lagi dari sisi historical produk gitu ya. Itu rata-rata time frame-nya pasti panjang karena underlying-nya itu adalah saham. Gimana biasanya kita sebagai fund manager gitu ya, itu milih produk-produk yang biasa bagi dividen, terus punya corporate action. That's why itu bisa nambahin return buat kita. Jadi mungkin porsinya dibagi-bagi lagi nih dari 30%, balik lagi ke profil resikonya ya Mbak. Jadi Iya. kita tidak memaksakan, yaudah semua harus 100% di produk reksadana saham. Enggak seperti itu. Walaupun secara historical biasanya itu akan lebih tinggi returnnya dibandingkan pasar uang, pendapatan tetap. Jadi mungkin dibagi-bagi lagi, tergantung dari sisinya investor nyamannya seperti apa. Kalau misalnya dia tidak nyaman, dia cuma nyaman untuk pasar uang nggak apa-apa, dia bisa masuk di situ. Toh dia juga dari sisi pajak juga dia tidak ada pengenaan pajak lagi. Terus biaya administrasi biasanya akan lebih rendah dibandingkan biaya administrasi yang dia masukin ke deposito. Kira-kira gitu Oke. sih. Seru banget ya ternyata. Jadi kalau buat Sobat Philip nih yang masih suka penasaran, kalau reksadana itu, kalau kita beli reksadana, subscribe reksadana, kena pajak nggak sih? Udah nggak ada pajak lagi yang dikenakan, jadi udah bener-bener Nggak gitu. apa yang kamu beli segitu, ya segitu bayarnya ya Mbak ya berarti. Ya, kurang lebih seperti Mm-mm. itu. Kira-kira. Dan enaknya lagi kalau misalnya kita masih ragu nih, mau beli apa ya, gimana ya cara analisisnya. Kurang lebih kalau misalkan kamu udah yakin, Sobat Philip sudah yakin mau beli RDPU, semuanya untuk dalam-dalamnya produk apa saja itu sudah diatur oleh manajer investasi. Jadi kamu tinggal beli, untuk produk-produknya sudah sedemikian rupa diatur oleh manajer investasi yang terpercaya. Jadi kamu nggak usah bingung lagi, nggak usah takut lagi, maksudnya kayak kalau misalkan nggak ada waktu buat analisis, nah udah nggak usah bingung-bingung lagi ya Mbak ya berarti ya. Anggapannya seperti mungkin gini Mbak, kalau boleh saya tambahin sedikit, kalau manajer investasi itu dibandingkan dia direct untuk invest sendiri gitu ya. Kalau Iya, invest sendiri kan dia harus masak sendiri nih, iya, harus masak apa benar. nih, dia harus milih Iya. bahannya yang mana, ngolahnya seperti apa. Kita analogikan seperti masak. Sementara kalau kita masuk ke produk reksadana, kita udah tahu nih mau masuk ke restoran mana. Kan udah ada Nah, nih chefnya yang masak bumbunya atau apa segala macam itu jadi kita tinggal makan aja. Oh oke, ini kita mengeluarkan dengan sisi misalnya 100.000 ya kita dapat makanan yang ini nih dengan dapat ngerasain enak, terus kemudian ada rasa oh iya oke, berarti saya nanti balik lagi nih karena saya merasa cocok dengan save-nya, biasanya seperti itu sih. Oke, jadi ibarat kita beli salad aja ya Mbak ya. Di dalam salad itu kan kalau udah jadi ya kan, kita udah ada komponennya sayur mayur, terus ada kombinasinya Betul. sudah tertata, teratur gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi harus beli sayur mayur apaan ya kan. Udah dikelompokin, Ya. udah sedemikian rasanya juga udah enak. Dan udah langsung tinggal Mhm. makan, ya kan udah disediain banget dari Betul. pembuatnya gitu. Ibaratnya Mhm. kalau kita beli salad seperti itu di reksadana. Pokoknya serba simple ya Mbak ya, berarti ya. Nggak perlu Oke. effort buat kita milih kan. Kalau kita direct beli saham mungkin pasti ya nggak apa-apa kalau kita mau investasi saham sendiri gitu ya, itu juga mungkin nanti bisa banyak cerita juga dari apa dari Mbak Farah dan tim gitu ya. Cuman kalau kita biasanya yang sibuk, kita apalagi kan yang masa produktif pasti mereka bakalan kerja apa segala macam meeting, nggak sempat tuh mereka untuk mantau dari sisi saham, kemudian ORI berapa sih, FR berapa, atau mungkin ada produk-produk derivatif lainnya. Mereka kan kadang nggak punya waktu tuh. Nah, udah Iya, biasanya kita sarankan, kita rekomendasikan masuk aja ke produk-produk yang memang sesuai profil resikonya dan tujuannya, time frame-nya berapa lama sih? Gitu. iya. Nah,
Ini adalah salah satu poin penting ya Mbak ya. Berarti sebelum memutuskan untuk memilih reksadana harus tahu profil resiko dari Sobat Philip semuanya. Jangan asal beli, jangan ikut-ikutan. Jadi disesuaikan dengan profil risiko dan targetnya nih. Apakah targetnya untuk jangka panjang ataupun jangka menengah ataupun jangka pendek ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan Betul. untuk dana pensiun, berarti jangka panjang ya Mbak ya. Nah, untuk produknya Yes. harus disesuaikan lagi berarti seperti itu. Nah Mbak, Kira-kira kalau gitu. misalkan tadi keistimewaan udah banyak banget ya Mbak ya. Salah satunya ya ini nggak ada pajak, udah dipilihkan langsung oleh manajer investasi. Terus juga untuk target jangka panjangnya juga udah kelihatan nih untuk returnnya dan sebagainya. Nah untuk dari target jangka panjang nih Mbak, kalau misalkan kita pengen beli dan nggak akan diambil dalam waktu 5 tahun bahkan sampai 10 tahun, kira-kira yang cocok nih produk apa nih Mbak? Reksadana saham. Saya Reksadana suggest saham. untuk yang punya time frame di atas 5 tahun gitu ya, 5 tahun or more gitu ya, itu masuk ke reksadana saham. Karena kan underlying-nya isinya saham, di mana pasti sahamnya itu kan ada rebalancing, kemudian ada dividen, ada apa. Kalau kita ngambil yang porsinya istilahnya untuk jangka waktu pendek, itu mungkin bisa masuk ke reksadana pasar uang. Misalnya gini, Mbak Farah mau holiday. Kita Iya, kan ya holiday. healing yang seperti tadi Mbak Farah Iya. sampaikan gitu. Kita mau holiday nih 1 tahun, akhir tahun deh. Jadi di awal tahun tuh kita udah punya pos untuk masuk ke reksadana pasar uang. Masukin aja ke situ karena toh juga dari sisi apa namanya risiko juga dia paling rendah. Returnnya biasanya di atas dari suku bunga. Jadi kan masih masih masuk akal nih. Jadi kita anggapannya nabung tapi versi dapat return lebih tinggi. Biasanya gitu. Oke. Jadi pas akhir Benar. tahun Mbak Farah untuk apa mencairkan itu atau redemption, ya Mbak Hmm. Farah bisa menikmati dana investasinya plus biasanya sama return yang didapat dari reksadana pasar uang. Oke, jadi buat Sobat Philip nih yang sudah ada target ya kan, kalau untuk jangka pendek 1 tahun 2 tahun boleh masuk ke RDPU ya, reksadana pasar uang. Ya, Tapi kalau misalkan kalian atau Sobat Philip semuanya pengen ada target jangka panjang, misalkan pengen dana pensiun atau untuk dana sekolah lanjutan atau dana untuk beli rumah impian atau lain sebagainya yang mana masih sekitar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, boleh masuk ke reksadana saham yang mana returnnya lebih menarik ya Mbak ya. ya, betul, Returnnya betul, lebih betul, menarik. Mbak. Oke, jadi buat Sobat Philip sudah mulai difikirkan nih kira-kira cocoknya saya pilih produk mana nih dari sekian banyak produk ya Mbak ya. Nah, ini lanjut masuk ke produk-produk dari BNI AM nih Mbak. Nah, salah satu produk dari Ya, BNI AM, saya lihat ada ini nih Mbak yang paling menarik yang sedang ada promo juga nih di iya, Philips Sekuritas Indonesia. tentunya. Ya, ini BNI AM IDX 30 nih Mbak. Nah, ini produk seperti apa nih Mbak? Sepertinya kok menarik ya. Ini mungkin highlight sedikit ya, Mbak. Kita juga untuk produk reksadana IDX ini 30 mungkin sekarang adalah bisa kita suggest waktu yang tepat nih untuk masuk teman-teman masuk ke reksadana IDX 30. Why? Pasti kan ada pertanyaan kenapa nih? Kita lihat dari sisi IHSG sendiri itu nggak kemana-mana juga kan. Dari sisi Iya. kita cek, dari yang kita lihat nggak kemana-mana, sideways dan mungkin dari sisi kita boleh compare ya, nanti boleh dicek juga nanti di Funpexit, mungkin bisa dicek sama teman-teman sobat-sobat Philip ini. IDX 30 itu adalah saham komponen 30 saham indeks yang terpilih, di mana itu di rebalancingnya juga sama bursa. Jadi otomatis itu sudah terfilter sendiri ya Mbak. Jadi even misalnya Mbak Farah males nih kita mengalokasikan mau kemana sih, saham apa sih yang bagus, apa segala macam. Kita udah ada nih reksadana indeks IDX 30, di mana biasanya tiap tahun itu dia ada bagi dividen ya, tergantung dari nanti dari hasil komponen underlying aset yang memang kita punya, itu bagi dividen dan itu biasanya either dia masuk ke reinvest lagi, atau mungkin nanti masuk ke tergantung dari komposisi berapa besar ya, seberapa besar dari Sobat Philip punya unit penyertaan di reksadana kita. Kira-kira gitu sih. Jadi nggak usah pusing, 30 indeks itu yang di rebalancing bukan kita. Bukan kita yang rebalancing, itu sudah ada yang apa yang filter lah. Jadi kita udah beli aja, udah untuk 5 tahun kan, udah kita beli dari sekarang, kita rutin akumulasi gitu ya.
kalau bisa disarankan suggest adalah tiap bulan ya, dollar average cost gitu ya. Jadi nggak perlu ya udah saya punya duit 1 miliar masukin deh sekalian, nggak usah. Jadi kita mulai mulai mendisiplinkan diri, kita merasa nyaman dulu nih sama produknya, mulai masuk dulu deh 100 juta, kemudian masuk lagi 100 juta, tiap bulan aja masuk gitu kan. Nah nanti dia baru akan merasakannya biasanya nanti di atas 5 tahun returnnya yang bisa dikatakan lumayan lah buat dari sisi investor. Oke, jadi boleh di take notes ya teman-teman semuanya, ada reksadana BNI AM IDX 30 yang mana ini ada rebalancing bertahap, jadi Sobat Philip nggak perlu bingung, nggak perlu ragu lagi bagaimana sih untuk mencari tahu saham-saham 30 ya, ada 30 ya Mbak totalnya, jadi kan banyak banget ya, dan ini kalian nggak usah mikir karena udah ada ahlinya yang melakukan filterisasi, jadi buat kalian duduk manis aja, tinggal tiap bulan investasi rutin. Jadi kalau misalkan ada pemasukan nih, oke, top up lagi, nambah lagi seperti itu. Jadi ya nanti ketika sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kalian bakal ngerasain keindahannya dari sebuah habits yang sudah kalian lakukan tiap bulan tersebut. Seperti ya, itu. mungkin Dan tentunya sedikit garisan ya Mbak. Itu untuk 30 siapa sih yang memfilter yang pasti bukan BNI AM karena sudah ada indeksnya sendiri yang memang memfilter itu bukan dari sisi kita. Mungkin khawatirnya nanti teman-teman kan ini pasti BNI AM nih yang rebalancing bukan dari sisi kita. Cuman kita mengikuti aja indeks 30 yang sudah di rebalancing dari bursa gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi seperti itu ya, Sobat Philip semuanya sudah ada dari bursa, sudah ada ahlinya sendiri yang mana sudah berkompeten di bidangnya untuk melakukan filterisasi dari 30 saham tersebut. Oke, Mbak, kita masuk ke pertanyaan dari Sobat Philip sebentar ya Mbak ya. Ada dari Bapak dan yang tempat 9 di BNI AM, apakah ada reksadana syariah dan apa jenisnya? Silahkan Mbak Amel. Untuk reksadana syariah kebetulan kita ada beberapa hampir semua produk kita punya yang reksadana syariah. Ada yang reksadana pasar uang syariah, kemudian ada juga yang reksadana pendapatan tetap syariah, ada juga yang balance dan sama saham syariah juga ada. Tapi balik lagi untuk saat ini mungkin kita di Philip kita hanya bekerja sama masih dalam konvensional ya Mbak ya. Untuk saat ini yang saat ini bekerja sama, mungkin kalau ada kebutuhan atau bukan ya preferensinya teman-teman untuk donasi itu bisa kita ada engage dengan Philip itu di reksadana pendapatan tetap Makara, itu di mana kita ada Makara UI ya, jadi mungkin itu bisa coba dicek juga sama teman-teman Sobat Philip, boleh dikulik lagi produk kita Fund Exit yang ada juga di Philip, itu boleh dicek kalau misalnya ada preference untuk investasi sekalian donasi nih gitu ya, itu bisa masuk ke produknya reksadana pendapatan tetap Makara. Mungkin itu kalau dari sisi kami. Lengkap banget ya Mbak, berarti ada konven ada, syariah juga ada, tinggal bagaimana preferensi untuk kebutuhan dari Sobat Philip semuanya. Mbak, boleh satu lagi ya, ada pertanyaan dari Sobat Philip juga nih Mbak. Boleh. Ada dari Bapak Muhammad C. Negara 9. Oke. Apakah reksadana ada dividennya juga? Nah, ini menarik nih Mbak Amel, Mbak. Silahkan. Oke. Mungkin yang Makara boleh saya cerita sedikit, itu juga ada pembagian dividennya ya Mbak ya. Itu tapi mungkin halo Mbak Farah. Iya, halo. Iya, sorry tadi sempat kayak agak keputus. Jadi ada pembagian dividennya juga Mbak, tapi biasanya kita masuk ke reinvest lagi untuk produknya itu. Jadi ada untuk apakah ada saya bisa jawab itu ada untuk pendapatan dividen kasarnya gitu, itu masuk ke reksadana pendapatan tetap Makara. Terus yang IDX 30 itu juga sebenarnya ada pembagian dividen tiap 1 tahun kan. Nah itu mungkin bisa bisa dilihat lagi untuk fund exit-nya. Tapi biasanya kita mereinvestkan kembali ke produknya. Jadi sebenarnya nanti return-nya masuk ke NAB-nya. Oke, jadi ada ya Sobat Philip semuanya. Buat para dividen hunter nih, jangan khawatir.
tetap mendapatkan dividen. Oke, seperti itu. Nah, Mbak, aku tadi sempat mengamati bahwa Mbak Amel menyebutkan ada fun fact sheet nih. Nah, Yes. boleh dijelasin sedikit nggak sih kenapa fun fact sheet ini sebegitu pentingnya sebelum kita subscribe Reksadana? Oke, mungkin sebagai informasi tambahan ya gitu ya, fun fact sheet itu sebenarnya itu gambaran tentang produk apa aja sih. Nah, kalau kita mau masuk ke restoran, kita mau lihat dulu dong buku menunya apa aja nih. Oh, oke. Dia menunya biasanya NAB-nya udah berapa sih? NAB itu apa sih? Nilai aktiva bersih. Jadi biasanya komposisi untuk reksadana dilihat bukan dari kalau saham kan pergerakan saham dia udah di level berapa sih? 1.500 kenaikan udah berapa persen. Nah, sementara kita jadiin core-nya adalah NAB. Jadi mungkin bisa dilihat di situ ada NAB, ada AUM atau asset under management. Kita lihat semakin besar AUM-nya berarti tandanya banyak nih investor yang masuk ke sana gitu kan. Berarti bisa dibilang oh iya nih ada restoran buku menunya oh udah banyak nih reviewer dari yang masuk ke sini nih gitu ya untuk masuk beli produk itu. Terus bisa dilihat lagi di situ isi underline-nya. Biasanya kita mencantumkan 10 dari underlying aset yang kita punya komponennya. Kenapa sih kalau balik lagi ditanya kenapa nggak semua? Karena kan kita hanya diminta sama regulator itu 10 underlying bobot weighted yang terbesar. Jadi mungkin bisa dicek sebagai analisa kita ya. Maksudnya kita mau masuk ke restoran, jangan sampai nih kita nggak tahu nih dia menyediakan menu apa aja, terus cocok nggak sama preference kita, kira-kira kebutuhan kita apa sih, terus historicalnya dia tuh, oh dia udah ada di review sama berapa sih returnnya ke belakang tuh seperti apa sih gitu ya. Kita bisa cek di situ, jadi nggak bedah lah. Kalau kita bilang fun fact sheet itu kita hadirkan untuk memperlihatkan histori kerja, underlying asetnya, kemudian NAB-nya, atau mungkin kira-kira berapa sih harganya sekarang udah berapa, kan kadang orang pengen tahu berapa sih harga yang ada di produk itu gitu ya. Nah, kita bisa cek dari NAB-nya, kemudian aset under management-nya, itu juga berarti sudah seberapa besar sih orang menaruh kepercayaan untuk masuk ke sana. Biasanya semakin besar berarti otomatis sudah lama nih produk, dan juga pasti sudah besar juga orang punya appetite, preference, atau ekspektasi bisa mendapatkan sesuatu dari produk itu. Kira-kira gitu sih, Mbak Farah. Oke, berarti salah satu kisi-kisi ya Mbak ya, kisi-kisi dari Ya, produk tersebut yang mana bisa dipelajari sebelum kita melakukan subscribe dari produk reksadana tersebut. Bener banget ya Mbak ya, berarti alangkah lebih baiknya kita memahami sedikit demi sedikit sebelum melakukan subscribe daripada kita asal beli gitu. Jadi yang pertama sebelum kita ketahui profil risiko, kita juga harus mempelajari sedikit demi sedikit dari fun fact sheet di produk tersebut seperti itu. Oke, mungkin Mbak. kalau Tadi bisa ini nih quote lagi, kalau kita nggak kenal, ya maka kita harus kenalan. Kira-kira nah gitu sih, itu Mbak harus Farah. PDKT dulu dengan produknya ya Mbak ya, jangan asal beli. Iya, iya. Gitu. Oke, Mbak. Tadi mungkin ada Sobat Philip yang sedikit terlewat ya atau baru join di tengah-tengah kita. Sebelum mengakhiri IG Live kita, Mbak, boleh dong sedikit kita review lagi ya untuk porsi dari diversifikasi investasi reksadana nih Mbak, karena ada 4 jenis reksadana dan mungkin masih bingung ya Mbak ya untuk pos-posnya nih. Boleh dong Mbak kita ulas sedikit lagi untuk diversifikasi portofolio reksadana, mungkin berapa persen di RDPU, berapa persen di RDPT gitu. Silahkan Mbak. Mungkin saya kasih komposisi untuk idealnya Merdeka Finansial itu tiap bulan dari Iya, boleh. revenue atau pendapatan yang kita dapatkan itu idealnya berapa sih kita masukin pos-posnya ya. Saya ulang lagi sedikit sebagai informasi, 10% itu biasanya kita menanamkan untuk zakat, filantropi, whatever ya, tergantung dari preference dari Sobat Philip sendiri. Kemudian 20%-nya itu untuk investasi di asuransi, karena tidak menutup kemungkinan karena kita butuh untuk kedepannya sakit ini sakit itu, apalagi kan kemarin juga kita pernah ada pandemik ya, itu yang Iya, di luar ekstra ordinary dari yang biasanya dan orang-orang juga nggak tahu cara menanganinya, itu kita transfer risk deh dari penyakit-penyakit kita masuk ke asuransi, kemudian 30% itu masuk ke investasi, di mana investasi itu kita diversifikasi lagi. Kalau preference-nya untuk time frame jangka panjang, ya udah kita masuk semua produk nih, RDPU,
pendapatan tetap, balance atau mungkin campuran, yang terakhir mungkin saham. Mungkin kalau kita masih usianya produktif, saya bisa suggest mungkin dari 30% itu weighted untuk masuk reksadana sahamnya, mungkin level 70% lah. 20% itu 10% masuk ke produk campuran, 10% lagi masuk ke pendapatan tetap, dan 10% lagi untuk masuk ke RDPU, di mana mungkin tadi harapannya Mbak Farah tiap tahun bisa healing gitu kan. Nah, itu mungkin bisa masuk ke situ Mbak Farah. Terus 40%nya jangan lupa itu pengeluaran. Sebisa mungkin pengeluaran itu ditekan. Ya, idealnya 40% itu udah batas maksimal ya, tapi harapannya bisa di bawah itu. Jadi kalau misalnya kita dapat duit 100, ya kita hidup di bawah itulah. Jangan kita hidup di 100 juga. Oke, nice, nice, nice. Jadi dari Mbak Amel sudah mengklasifikasi porsi-porsi yang cukup ideal ya untuk kita bisa merdeka finansial di usia muda. Jadi buat teman-teman sobat Fir semuanya yang masih usia produktif, sebisa mungkin harus bisa mengorganisir dari pengeluaran, pemasukan, dan bagaimana kita mengatur dari keuangan kita. Oke, Mbak Amel, sebelum menutup IG Live kita di sore hari ini, tips dan trik mengatur keuangan di usia muda dong Mbak, boleh sedikit biar kita makin melek finansial. Yang pasti satu, kita komitmen dulu nih untuk mulai investasi. Terus kedua, kita belajar. Kita tuh di usia produktif ini kita harus banyak belajar ya, harus banyak cari tahu produk-produk apa yang sesuai dengan preference kita. Terus kemudian yang pasti kita harus mulai memaksakan diri untuk oke, saya invest. Kalau kita nggak memaksakan diri, ya udah kita nggak akan pernah mulai. Kita baru akan merasakan terlambat itu nanti, oh iya ya telat ya atau kayak gitu, saya masuk saya masuk produk ini dari dulu, ternyata returnnya bagus. Jangan sampai kita kategorinya kita cuci piring, kita beli tapi udah terakhir gitu, beli produk yang bagus tapi di akhir-akhir gitu kan. Atau mungkin kita bisa bilang kalau misalnya kita ketinggalan kayak gitu, nanti yang kita punya dream atau impian untuk 10 tahun ke depan, mungkin punya rumah, punya mobil, terus punya mungkin jalan-jalan, punya needs holiday yang ke luar negeri gitu ya. Ternyata kita tidak mulai menggalakkan diri membiasakan untuk investasi, ya kita nggak akan mencapai itu dream untuk yang ke depannya seperti itu. Bener banget, jadi better mulai aja dulu ya Mbak ya. Better mulai aja dulu daripada nanti pas usia pensiun kita nggak punya apa-apa, kita kelabakan, dana kita minim ya kan, sedangkan usia kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi kan juga balik lagi yang tadi, kebutuhan ya. Jadi mengeluarkan sesuatu sesuai kebutuhan aja, jangan kemauan, karena kalau kemauan itu nggak pernah akan ada habisnya. Bener banget. Kalau kemauan itu bener-bener akan ada terus sampai kapanpun ya kan. Kalau misalnya kita nggak bisa wise ya, nggak bisa bijak untuk menentukan mana kebutuhan dan mana kemauan, kita bakal susah sendiri Mbak ya ke depannya seperti apa nanti. Kira-kira gitu Mbak Farah. Oke. Terus mungkin info sedikit kalau misalnya untuk usia produktif, masuklah ke reksadana saham yang mungkin nanti Mbak Farah bisa informasi juga, kita ada engage promo juga ya Mbak untuk antara yang